Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Masih dalam mata kuliah biostat deskriptif dan inferensial. Kali ini kita masuk di sesi kelima, yaitu tentang tendensi sentral. Nah, ini adalah yang akan kita bahas di sesi kali ini, yang meliputi teorema limit sentral, ukuran-ukuran tendensi sentral, dan bagaimana kita menghitung ukuran-ukuran tendensi sentral tersebut, baik pada data tunggal maupun data berkelompok. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teorema limit sentral. Nah, seperti yang mungkin pernah dibahas pada sesi sebelumnya tentang distribusi data ya, mungkin distribusi normal. Tapi di sini perlu dibahas kembali sebagai untuk mengingatkan lagi tentang teorema limit sentral. Jadi teorema limit sentral ini merupakan dalil atau teori yang sangat penting ya dalam biostatistika inferensial. Kenapa? Karena pada biostatistika inferensial ini menjelaskan hubungan antara distribusi di populasi dengan distribusi rata-rata sampel. Jadi karena biostatistika inferensial ini kan kita mempelajari bagaimana ukuran-ukuran yang ada di sampel itu bisa kita terapkan pada ukuran populasi. Jadi kita tanpa mengukur populasi, kita bisa mengetahui ukuran populasi tersebut dari menghitung ukuran-ukuran yang ada di sampel gitu. Jadi ini akan sangat terkait sekali teori limit sentral ini dengan biostatistika inferensial. Nah, berdasarkan teori limit sentral tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata dari distribusi rata-rata sampel itu akan sama dengan rata-rata populasi dan tidak tergantung pada besarnya sampel dan bentuk distribusi populasi. Jadi kalau kita punya rata-rata sampel itu akan sama dengan rata-rata di populasi tanpa kita khawatir dengan jumlah besarnya sampel dan bentuk distribusi di populasi. Gitu. Walaupun nanti sebenarnya untuk jumlah sampel tertentu itu yang akan mendekati bentuk kurva normal gitu. Tapi sebenarnya tetap dia bisa mendekati, tapi kurang bisa menggambarkan distribusi normal, walaupun sebenarnya cenderung mendekati ya. Dan tanpa kita perlu mengetahui distribusi di populasi itu seperti apa. Jadi distribusi di populasi itu mungkin ada yang bentuknya uniform, ada yang bentuknya tidak normal, ada yang bentuknya eksponensial mungkin. Nah, kita tidak perlu memperdulikan bagaimana bentuk distribusi di populasi. Itu nanti semua distribusi sampel itu yang kita ambil dari populasi itu akan membentuk distribusi normal. Lalu di sini juga kesimpulannya adalah dengan penambahan jumlah sampel, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal dan tidak tergantung pada bentuk distribusi populasi. Jadi di sini disebutkan biasanya dengan jumlah sampel 30 itu akan mendekati ke arah bentuk distribusi normal. Jadi kalau misalkan jumlah sampelnya kurang dari 30 pun itu sebenarnya bisa ya, cuman kurang bisa mendekati gambaran dari distribusi normal. Jadi ketika kita mengambil jumlah sampel, misalkan minimal 30 dari populasi tersebut, maka distribusi rata-rata sampel itu akan mendekati distribusi normal. Itu walaupun seperti yang kesimpulan yang pertama ini, tanpa kita harus memikirkan bagaimana bentuk distribusi di populasi. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Misalkan ini adalah bentuk distribusi di populasi. Misalkan ada yang uniform. Lalu ada lagi distribusi
bentuknya eksponensial misalkan. Atau ada juga bentuknya asimetris. Nah, ketika kita mengambil sampel dari populasi tersebut, misalkan sebanyak 30, maka distribusi sampelnya itu akan membentuk distribusi normal. Jadi distribusi normal itu adalah bentuknya seperti bel ini ya, mungkin kurang menggambarkan, seperti ini. Nah, agak seperti ini. Nah, distribusinya akan mendekati distribusi normal tanpa kita peduli atau tanpa kita perlu tahu bagaimana bentuk distribusi di populasi. Nah, nanti rata-rata di populasi itu akan sama dengan rata-rata di sampel. Nah, itu adalah kesimpulan dari teorema limit sentral. Dan berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Tadi 30 ya, supaya gambarannya itu mendekati distribusi normal.